Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa lagi dalam Busa. Butiran Sabda Allah Harian, Minggu 22 Desember 2024, hari Minggu Advent keempat, hari ketujuh novena Natal. Bacaan Kitab Suci. Bacaan pertama dari Nubuat Mika, bab 5 ayat 2 sampai 5a. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani, bab 10 ayat 5 sampai 10, dan bacaan Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Berbagi karunia dengan kehadiran diri secara langsung. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, di penghujung masa Advent ini, ada satu benang merah yang dapat ditarik dari bacaan suci hari ini, yaitu tentang berbagi karunia dengan kehadiran diri secara langsung. Nabi Mika menubuatkan tentang kehadiran yang membawa damai oleh kelahiran seorang pemimpin besar dari Bethlehem. Dalam nubuatnya, "Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel." Mika menunjukkan bahwa Allah bekerja di tempat-tempat yang sederhana seperti Bethlehem untuk menyatakan karya agungnya. Sang Mesias Yesus Kristus hadir bukan hanya untuk memerintah, tetapi untuk membawa damai dan keselamatan bagi umat manusia. Kehadirannya adalah karunia terbesar yang pernah diberikan Allah kepada dunia. Penulis surat kepada orang Ibrani menegaskan bahwa Yesus tidak hanya hadir untuk mempersembahkan korban bakaran atau persembahan materi, tetapi untuk melaksanakan kehendak Allah sebagai ketanda ketaatannya. Kehadiran Yesus adalah tanda ketaatan yang penuh kasih kepada rencana keselamatan Allah. Pesan ini mengajarkan kita bahwa berbagi karunia tidak hanya tentang memberi materi, tetapi juga tentang menghadirkan diri kita secara langsung dengan tulus untuk melayani sesama. Injil hari ini membawa kita ke kisah Maria yang mengunjungi Elisabet. Dalam kehadiran dirinya secara langsung di hadapan Elisabet, Maria membawa sukacita bagi Elisabet. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, saat ini banyak sarana yang dapat mempertemukan seseorang dengan orang lain sebagai bentuk kehadiran. Video call dan sebagainya telah digunakan untuk saling berhadapan dan saling melihat. Orang sudah sangat puas jika sudah saling kontak. Namun dalam Injil, Maria tidak memiliki sarana-sarana seperti itu untuk terhubung dengan Elisabet sesudah kedatangan malaikat Gabriel. Ia harus segera bergegas dan berangkat ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia tahu perjalanan akan memakan waktu karena melewati daerah perbukitan, dan itu berarti medan yang cukup sulit. Akan tetapi, karena Maria menyadari kehamilan Elisabet sejak malaikat memberitahunya tentang hal itu, ia tidak peduli apapun rintangannya. Dia peka terhadap kebutuhan Elisabet, meskipun dia juga memiliki kebutuhannya sendiri. Maria ingin kehadiran langsung dengan Elisabet, saudaranya. Kehadiran dirinya adalah hadiah terbesar bagi Elisabet. Ia rela berjalan melintasi bebukitan untuk bertemu dengan Elisabet. Elisabet merasakan kehadiran Tuhan dalam diri Maria
dan bahkan anak dalam kandungannya melonjak kegirangan. Dan Maria juga menerima penegasan dari Elisabet bahwa dia akan menjadi ibu Tuhan. Ini adalah momen yang terindah bagi kedua calon ibu tersebut. Dan itu juga merupakan pengalaman yang kuat akan kehadiran Tuhan dalam diri masing-masing. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus, perjalanan Maria untuk mengunjungi Elisabet mengajarkan kita hal ini, yaitu tidak ada yang lebih kuat dan mendalam dalam hidup ini selain berbagi karunia kehadiran diri secara langsung dengan sesama. Kehadiran Maria menjadi bukti bahwa karunia terbesar yang dapat kita bagikan adalah kehadiran diri kita yang membawa Kristus kepada orang lain. Itu berarti bagi kita di saat-saat menjelang Natal ini, kita perlu ingat bahwa sangat perlu untuk berbagi karunia dengan orang lain, namun bukan hanya melalui pemberian materi atau hadiah-hadiah, tetapi melalui kehadiran langsung diri kita yang penuh kasih dan perhatian. Kehadiran langsung yang tulus menjadi tanda kasih yang nyata. Itulah sebabnya banyak orang mulai merencanakan untuk mudik pulang kampung pada perayaan Natal nanti, supaya bisa bertemu langsung dengan saudari-saudaranya. Sementara itu, ada sebagian dari kita masih memikir-mikirkan hadiah apa yang akan diberikan untuk orang-orang terkasih, karena tidak dapat bertemu secara langsung. Dengan memberi hadiah mungkin akan membuat mereka merasakan kehadiran kita. Hadiah itu bisa berupa sesuatu yang mereka butuhkan, atau sesuatu yang akan mereka kenakan, atau pula sesuatu yang akan mereka gunakan. Pada pokoknya, hadiah Natal kita menjadi anugerah kehadiran diri kita yang penuh kasih kepada orang lain. Namun, kehadiran kita, entah melalui hadiah yang kita berikan, dan terlebih lagi kehadiran diri secara langsung, mesti dipenuhi oleh kasih Kristus, dan ini adalah karunia yang paling berharga bagi mereka yang membutuhkan penghiburan, dukungan, dan perhatian. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Allah memberikan putra tunggalnya Yesus untuk menjadi Immanuel, Tuhan beserta kita. Begitulah Tuhan selalu hadir bagi kita. Semoga apa yang kita berikan kepada orang lain juga menjadi simbol betapa kita mengasihi mereka dan ingin bersama mereka. Mari seperti Maria, kita dipanggil untuk membawa Kristus dalam hidup kita, sehingga setiap perjumpaan dengan sesama menjadi kesempatan untuk menyampaikan damai dan karunia sukacita dari Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas teladan kasih dan kehadiran-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus. Bantulah kami untuk belajar dari Maria yang dengan sukacita membawa Kristus dalam hidupnya. Jadikanlah kami saluran kasih-Mu, agar melalui kehadiran kami sesama dapat merasakan damai dan sukacita yang datang dari-Mu. Di hari-hari menjelang Natal ini, persiapkan hati kami untuk menyambut kelahiran putra-Mu dengan iman dan kasih yang tulus. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati kita.